Kita sekarang membahas tentang apa itu jah atau jabatan kehormatan. Sesungguhnya apa itu hakikat dan makna kehormatan. Begini, jadi kehormatan dan harta itu menjadi dua pilarnya dunia. Kalau harta, ya, harta itu adalah kepemilikan barang yang bisa dimanfaatkan. Kalau memiliki kehormatan, itu berarti tidak memiliki harta, tapi memiliki hati orang-orang yang akan menghormati dan menaati. Jadi malikul mal ikut duwe barang, tapi malikul jah, sohibul jah, itu memiliki hatinya masyarakat. Enak endi? Ini masih menerangkan sama. Nanti justru akan dibuktikan lebih enak, lebih tinggi sohibul jah. Tidak punya barang tapi memiliki, punya hati orang, sudah terikat dengan yang punya pengaruh. Orang kaya itu memiliki dinar dirham, yang dengan memiliki dinar dirham itu bisa mencapai keinginannya. Orang yang punya kehormatan, jabatan, itu juga punya hati orang-orang, yang hatinya orang-orang ini bisa dia gunakan mencapai keinginan-keinginannya. Waduh, para tikon mulai sampai malikul mal, pemilik harta, duit temakeh. Aku sohibul jah, pemilik kehormatan, hati yang saya miliki banyak. Itu sampai duit bisa untuk mencapai keinginan. Saya bisa punya hatinya orang, bisa saya gunakan mencapai keinginan saya juga. Sama dalam hal ini, ya. Pemilik harta itu mengumpulkan hartanya itu dengan cara bekerja dan melakukan produksi. Nah, orang yang mencari kehormatan itu juga melakukan usaha-usaha untuk menundukkan hatinya orang-orang. Dengan cara apa? Mengenalkan diri, terus memberi apa istilahnya, memunculkan keyakinan yang pada orang-orang itu. Kalau ada orang, ya, manik taqadul fihi wasfan, menurut sampean orang ini punya kesempurnaan, otomatis sampean anut, patuh dan tunduk kepada orang itu. Orang menurut hatimu punya kesempurnaan, pasti kita salut, tunduk, patuh kepada dia. Ketundukan, kesalutan kita itu levelnya memang beda-beda, melihat kuatnya keyakinan kita dan tingginya kesempurnaan dia di mata kita. Menurut kita saja. Jadi orang kita anggap punya kesempurnaan, kita hormati. Meskipun, ya, kesempurnaan itu bukan yang sesungguhnya. Meskipun kesempurnaan itu semu atau palsu belaka. Nah, kalau sudah meyakini orang punya kesempurnaan, hati itu tertanam dalam hati kita, orang itu bersempurnaan, nanti kita akan anut dengan apa yang dia inginkan, ya. Tapi atun diikut karena hati kita itu mengikuti keyakinan kita. Nah, itu. Orang yang suka harta itu selalu ingin membeli, di konteksnya masa lalu. Orang yang pemburu harta, nah kita sebut muhibbul mal, pemburu harta, itu dia berburu orang
dengan cara membeli budak-budak, mengoleksi budak-budak itu. Tapi pemburu kehormatan itu ya, tidak mengoleksi budak, tapi mengoleksi orang merdeka. Tidak untuk memiliki fisiknya, tapi memiliki hatinya. Beda nih, budak yang dimiliki oleh pemburu harta itu anut kepada tuannya secara terpaksa. Kalau dia diperbolehkan milih, ya diperbolehkan milih, oh berat dia, lari dia, kabur dari tuannya. Itu berarti dia kepatuhannya kepada si tuan itu terpaksa. Ya. Lain halnya dengan pemburu jabatan, pemburu kehormatan. Itu orang-orang yang merdeka, yang hatinya sudah dimiliki si pemburu kehormatan ini, patuhnya sukarela. Sukarela itu berarti apa? Lebih kuat mana hubungan kepatuhan yang sukarela dengan kepatuhan yang terpaksa? Ya jelas lebih kuat yang sukarela. Jadi nek endi wae, di mana saja, kapan saja, ya orang yang sudah kita miliki hatinya itu akan tetap anut patuh kepada kita. Tapi yang namanya budak, karena terpaksa kepatuhannya, nek gak ono tuane yo blubok, ngawur suka-sukanya dia gitu. Malah kadang namanya adanya apa? Abdun abikun, apa? Budak yang melarikan diri, kan banyak kasus itu. Tapi orang yang hatinya kita miliki, bukan fisiknya kita miliki, itu inginnya tidak lari, inginnya malah mendekat kita terus itu. Nah ini membuktikan mayat lubuhu sahibul jah iku fauqa mayat lubuhu malikul mal bikathirin. Jauh levelnya, jauh faidah.